Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas manajemen C dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan melanjutkan resum materi yang ke-8, yaitu motivasi. Menurut Stefan Ivanko, dalam mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang, yaitu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah sebab dari tindakan. Teori motivasi. Menurut Hasibuan, teori-teori motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori kepuasan atau konten teori yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan keputusan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Yang kedua yaitu teori motivasi proses yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, dan memelihara menghentikan perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang ketiga yaitu teori pengukuhan yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Herzberg mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu yang pertama Heggen Factor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antara pribadi, kebijakan, dan administrasi perusahaan. Yang kedua yaitu motivation factor yang dikaitkan dengan isi pekerjaan yang mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerja yang menantang, peningkatan, dan pertumbuhan dalam bekerja. Tujuan motivasi yaitu ada meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga yaitu mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat yaitu meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima itu mengefektifkan pengendalian karyawan. Yang keenam yaitu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh yaitu meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan yaitu mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya yang ada di perusahaan tersebut. Yang ke-10 yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi positif. Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena pada umumnya manusia yang senang menerima yang baik-baik saja.
Yang kedua yaitu motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan standar, mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka itu takut mendapat hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Motivasi positif berasal dari dorongan internal untuk mencari kesenangan. Kita lebih mungkin untuk bertindak ketika hasil dari suatu tindakan itu berdampak langsung pada salah satu kebutuhan kita, seperti kebutuhan akan aktualisasi diri atau harga diri, atau juga bisa seperti mendapatkan bonus atau hadiah yang bersifat material. Beberapa orang merespon motivasi positif ini dengan sangat baik, memikirkan kesenangan menjadi mandiri secara finansial atau diakui dengan baik dalam suatu industri dapat mendorong orang untuk mencapai prestasi yang mustahil dalam karir mereka. Motivasi negatif yaitu tentang hukuman dan ketakutan. Ini adalah jenis motivasi yang membuat kita berhenti merokok karena kita telah menyaksikan seseorang berjuang melawan kanker. Tentu saja tidak setiap motivasi harus dramatis atau mengerikan. Kita dapat memotivasi untuk tetap bekerja karena tidak ingin kehilangan rumah, atau dapat membayar tagihan tepat pada waktunya karena ingin menghindari hukuman. Pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada, yaitu yang pertama model tradisional, yaitu tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan insentif untuk memacu para pekerja. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya itu menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjanya yaitu sangat penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Yang ketiga itu model sumber daya manusia. Dan di sini mengkritik model hubungan manusiawi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang bersifat yang berarti, dalam artian lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi tersebut. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.